Bukan satu detik yang sebenarnya kita tunggu-tunggu, terutamanya kepada para peminat Leto, memandangkan sebenarnya dah lebih 10 tahun Leto tidak beraksi di Malaysia, betul tak? Ya. Dah lama dah ni. Nasib baik belum berpulat lagi orang Malaysia masih lagi ingat Leto sebenarnya. Lagu masih lagi boleh dinyanyikan dan dihafal sebenarnya. Saya dengar sangat berlainan ya, dan menampilkan sesuatu yang unik dalam muzik mereka. Sekali lagi saya yakin mungkin kumpulan Leto ataupun penganjur kita sendiri akan kongsikan apakah keunikan yang akan dibawakan pada konsert kali ini ya. Dan tanpa membuang masa, sebagai pembuka sidang media pada hari ini, saya nak mempersilakan pengarah QCOM iaitu Datin Rahizawati untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan Datin. Pada bulan Januari nanti kita akan membawakan sebuah band dari Yogyakarta, iaitu Leto. Okey. Kita pun dah sedia maklum, lagu-lagu mereka juga dah menjadi lagu-lagu evergreen. So QCOM kali ini nak membawa satu kelainan lah, which is kita rasa lagu-lagu Leto ini dapat mengambil kembali nostalgia lah, dan kabarnya ada membawa satu kelainannya. Sini lagi, kemarin kita datang langsung ke 4 radio. Barusan kita sudah melihat venue Z, dan sekarang kita press conference non-stop ya, non-stop. Tapi semoga semuanya akan terbayar seperti kata Dato tadi, asal semua ikhlas, Bismillah, pasti Allah kasih jalan. Terus apa ya? Oh ya, saya mau revisi, Cornel ini bukan bassist, di Leto tidak ada bassist. Jadi ada 2 gitar. Memang official kita 5 orang, tidak ada bassist. Jadi ya bassistnya additional. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Kalau ada teman-teman mau bertanya, silakan. Kita rindu karena kita pernah bertemu dengan banyak teman-teman Malaysia beberapa kali. Waktu itu kita konser beberapa kali di Malaysia sebelum 10 tahun itu dengan berbagai kalangan dan menghasilkan kenangan yang patut untuk dirindukan. Sebagai personal kita masing-masing punya alasannya. Bahkan adik saya pribadi juga sekolahnya di Kuala Lumpur, jadi saya juga sering bolak-balik Kuala Lumpur. Sebagai itu memang 10 tahun konsernya. Mungkin begitu menjawab pertanyaan. Soalan kedua, beberapa artis dari Indonesia sebelum ini atau konsert akan membawakan Leto memang akrab dengan musik tradisional sejak dulu. Akar kita dari musik tradisional juga, tidak hanya gamelan, bermacam-macam musik tradisional. Di komposisi lagu Leto misalnya yang berhubungan dengan lagu Melayu, lagu Senyumanmu itu sebenarnya ada titipan-titipan sedikit-sedikit lagu tradisional Minang dan seterusnya, banyak memang dari dulu. Tapi memang kebetulan juga dengan gamelan ini kita merasa bahwa orkestrasi untuk mengiringi musik tidak harus dari gesek atau konsep tiup yang sudah ada. Boleh dong kita punya gamelan orkestra. Nah, kita mencoba membawa konsep itu, bahwa musik tradisional kita juga cukup elaborate untuk bisa dijadikan sebagai orkestrasi. Nah, Leto sendiri tidak hanya, kita sudah bereksperimen dengan ini cukup panjang. Kita bersentuhan dengan gamelan sudah hampir 15-20 tahun. Sepanjang hidup Leto itu kita sangat akrab dengan dunia musik tradisional dengan gamelan, dan kita sudah melakukan beberapa kolaborasi, tapi belum yang seintens yang akan kita lakukan besok ini, karena kita tidak hanya urusan musiknya, tapi kita juga ingin membangun sebuah story juga, cerita juga. Kita setelah 10 tahun tidak bertemu, kita tidak hanya pengen entertain telinga, tapi juga entertain rasa dan makna. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Ada kenangan yang dibawa pulang. Nah, kenangan itu yang akan kita siapkan dengan serius. Jadi kita akan menyiapkan story ya. Di pementasan itu tidak hanya perform musik, tidak hanya perform visual, tapi kita pengen berbagi rasa. Kita pengen ini bukan konser antara Leto dan audiens, tapi ini konser bersama. Ini kegembiraan yang kita harus rasakan bersama. Gitu. Mungkin saya bisa menambahi. Kebetulan Leto itu tricky. Boleh, can I say tricky? Karena sejak dari awal ketika kita membuat sebuah karya itu kita
berpikir bahwa karya itu harus hidup lama dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pemaknaan lirik misalnya. Lirik itu sudah ada beberapa skripsi, maksudnya beberapa paper jurnal yang membahas tentang lirik Leto dilihat dari sudut pandang sastra dan ada beberapa novel yang lahir dari situ juga. Saya lebih suka menjawab dari segi nilai show itu sendiri. Kalau ditanya berbaloi, I masih berbaloi lah. Soalan itu bukan susah nak jawab, kita jawab dengan berhati-hati. Harga tiket tu kita utamakan mengikut perancangan dan kita ada kontrak. Kita honor the kontrak. Baru kita honor kontrak. Dari segi ramai atau tidak itu perkara yang kedua. Yang penting nilai yang dah disebut tadi, dan pihak itu pun ada sebut persembahannya akan jadi luar biasa kerana dia satu journey lah dalam 5 album tadi. Dia berkait, saya dengar tadi dia berkait dan dia memberi satu daya sumber kreatif yang luar biasa, insyaAllah dibantu dengan gamelan lah. Yang gamelan itu satu elemen yang tak ramai player yang boleh jadikan satu combination music contemporary, rock contemporary combine dengan gamelan. Dia satu masterpiece lah buat saya, insyaAllah. Amin. Poin-poin dalam apakah kita mau pecah? Biasa kita gitu ya, konflik. Jadi Leto sebelum itu kita berteman dan kita punya agreement-nya tuh questionnya apakah Leto dan friendship itu mana yang lebih baik, friendshipnya nggak ada Letonya atau Leto nggak ada tapi friendship? Kita semua agree bahwa friendship itu paling important dan seperti itu. Jadi ada kita dua ribut dan segala macam konflik selalu ada, tapi in the end kita balik ke first agreement. Kita bubarin aja Leto tuh gimana, tapi tetap teman-teman. Atau Leto ini just one expression of friendship, jadi nggak usah dipikir kenceng-kenceng, nggak usah dipikir stres juga. Sampai sekarang pemahaman saya gitu, cara kita mengekspresikan pertemanan salah satunya adalah Leto. Jadi Leto bukan something yang so serius. Wah, iya lupa. Salah satu pertemanan. Dan jangan lupa kita masing-masing ini memegang aib satu-satu. Itu paling penting. Jadi kita nggak mungkin bubar. Kalau ada kita umbar, berani keluar. Nah, itu mungkin yang tidak dipunyai band lain ya. Jadi kalau selalu ada different opinion kita biarkan aja, nanti diputuskan sendiri. Nanti latihan datang lagi. Ada different opinion ini good thing loh, artinya mereka care. Kebanyakan tuh nggak ada different opinion, ya udah oke. Sangat tidak masalah kan? Kita biasa. Mungkin itu tidak ada dalam bahasa kata. Ini mau yang serius, jawaban serius atau jawaban serius? Kita impresinya mungkin. No, karena kita melihat musik itu salah satu cara untuk berekspresi dan ekspresi. Ketika kita mendengarkan ekspresi yang berbeda, we communicate, we don't compete. Jadi kalau ada anak baru membuat cara musiknya secara sendiri, mereka pengen communicate apa ya? Ada depression atau apa di dalamnya? Ada something masih untuk communicate something. Yang kita tidak appreciate adalah bikin musik hanya for the sake of it, because it doesn't communicate. Dia cuma communicate bahwa you do not know yourself. So, hanya menggunakan art for your own kepentingan. Senang dengan musik-musik baru. Kadang-kadang kita nggak paham. Dan kita bertanya, why? Kenapa sih bikin musik? Decision ini kenapa sih? Dia lebih curious daripada itu.
fansnya dan ada hatersnya. Itu pasti. Tuhan aja ada hatersnya. Apalagi musik kan? Lagi musik. Dapatkan makna yang Kalau kita mau background ke musik cuma as authentic as possible. Tapi pada cara yang sama ada yang sukses, ada yang enggak. Bukan karena kita sukses, ada something else yang kita lakukan. Kalau kita melihat yang lain yang bikin lagu juga masih ada yang kita ingat 4, 3 kan gitu. Minus bukan karyanya buruk, cuman memang harus ada yang buruk, itu ada yang bagus. Kalau bagus semua, nggak ada yang spesial juga. Jadi karena kita cara berpikirnya seperti itu, jadi nggak baik. Sometimes communication works, sometimes communication doesn't. Ya udah, balik again, communicate again. Itu modern. Ini dia tanda usaha sama Indonesia dan juga Malaysia yang kita harap lagi banyaklah yang kita boleh bawakan masuk dari Indonesia. Lepas persembahan akustik ni sebentar lagi, masing-masing boleh ambil gambar, seorang-seorang dengan kumpulan Leto, ahli kumpulan Leto, dan juga mungkin boleh buat berbual secara peribadilah.